فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masuk rekaman ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Sampai mana kemarin? Perbedaan tentang mazhab mudhaf kepada ma'rifah. Ada berapa mazhab utama? Ada dua. Apa itu? Mudhaf kepada ma'rifah. Kalau yang mudhaf kepada dhamir kedudukannya alam. Alam. Mazhab yang kedua. Mudhaf yang setelah Ada berapa ya? Ada berapa mazhab dalam masalah mudhaf kepada ma'rifah? Berapa, Mam? Ada 3. Mazhab yang pertama, kalau misalnya mudhaf kepada dhamir maka kalau mudhaf kepada dhamir maka kedudukannya seperti alam. Mazhab yang kedua, kalau mudhaf kepada dhamir sama, hukumnya sama. mudhaf kepada dhamir sama dengan dhamir. Terus mazhab yang ketiga, Semuanya lebih utama, lebih tinggi yang aslinya. lebih tinggi asli mana aslinya? Lebih tinggi mudhaf ilaihnya. Baik. Jadi ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama, mudhaf kepada ma'rifah sekedudukan dengan ma'rifah, mudhaf ilaihnya semuanya. Mudhaf kepada ma'rifah sekedudukan dengan mudhaf ilaihnya semuanya, enggak dikecualikan. Mazhab yang kedua, mudhaf kepada ma'rifah di bawah mudhaf ilaihnya semuanya. Mazhab yang ketiga, mudhaf kepada ma'rifah sekedudukan dengan mudhaf ilaihnya kecuali dhamir. Gitu tok, repot. Ya. Jadi ada 3 mazhab. Setara dengan mudhaf ilaihnya mutlak, di bawah mudhaf ilaihnya mutlak, dan setara dengan mudhaf ilaihnya mutlak kecuali dhamir. Itu 3 mazhab. Dan yang dirujukkan oleh Syarih di sini mazhab yang mana? Mana Nil? Yang dirujukkan oleh Syarih di sini? Mana Sa? Di bawah mudhaf ilaihnya. Masa itu? Mana tuh? Bagaimana tuh? Mana Zim yang dirujukkan di sini mana? Yang dirujukkan adalah mudhaf setingkatan dengan mudhaf ilaihnya secara mutlak, baik itu dhamir ataupun alam. Itu loh. Wa dhahaba ba'duhum ila anna al-mudhafa fi rutbatil mudhafi ilaihi mutlaqan. Itu yang dirujukkan. Pendapat yang pertama kan apa? Pendapat yang pertama, mudhaf setara dengan mudhaf ilaih kecuali dhamir. Pendapat yang kedua, mudhaf setara dengan mudhaf ilaih tanpa dikecualikan. Pendapat yang ketiga, mudhaf di bawah mudhaf ilaih. Maka yang dirujukkan adalah pendapat yang kedua, yaitu mudhaf setara dengan mudhaf ilaih secara mutlak. Paham ini? Paham kalau itu? Paham. Qala asy-syarih wafaqahullahu ta'ala wa dhahaba ba'duhum ila anna al-mudhafa fi rutbatil mudhafi ilaihi mutlaqan. Ini pendapat yang kedua.
Sebagian ulama berpendapat bahwasanya mudhaf setingkatan dengan mudhaf ilaih secara mutlak tanpa dikecualikan. Wa dhahaba ba'dun akhar ila annahu dunal mudhaf ilaihi mutlaqan. Pendapat yang ketiga bahwasanya mudhaf itu di bawahnya mudhaf ilaih secara mutlak. Fa hadhihi aqwalun thalathatun, ini adalah pendapat tiga pendapat. Arjahuha fi nadhari al-qaulus tsani, yang paling rajih menurut pandanganku adalah pendapat yang kedua, yaitu setara dengan mudhaf ilaih mutlak. Li'annahu la mani'a, li'annahu ini adalah illah, alasan untuk membantah pendapat yang pertama. Li'annahu ini adalah bantahan terhadap mazhab yang pertama. Li'annahu la mani'a min an takuna sifatu a'rafa minal mausuf, karena pendapat yang pertama mengatakan enggak boleh pada derajatnya mudhaf ilaih kepada dhamir, karena nanti akan menjadikan na'at lebih ma'rifah daripada man'utnya, dan itu enggak boleh menurut pendapat yang pertama. Yang dirajihkan Ahmad Tsabit itu enggak benar. Tidak ada yang menghalangi bahwasanya na'at itu lebih ma'rifah daripada man'utnya. Min atakuna sifah ay an-na'at a'rafa minal mausuf, lebih ma'rifah daripada man'utnya. Mausuf itu man'ut. Wallahu a'lam. Wandur hasyata Yasin alal faqihi al-mujallad awal safhah 231 wa hasyat as-subban al-mujallad awal safhah 160 wa ghairuhuma. Qala wa qawluhu wa istathna mimma dzukir ay qablu, dikecualikan dari apa yang disebutkan, maknanya adalah disebutkan sebelumnya. Wa huwa anna ad-dhamira a'raful ma'arif, yaitu penyebutan bahwasanya dhamir adalah ma'rifah yang paling tinggi. Dikecualikan darinya satu, yaitu alam lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah ini adalah alam tapi dia a'raful ma'arif. Wa qawluhu bil ijma', itu semua sepakat para ulama, ai li syiddati tamyizihi wa ghalabati dhuhurihi dhuhuran la yahtamilul khafa'ah. Kenapa kok lafzul jalalah Allah itu adalah ma'rifah yang paling ma'rifah? Karena li syiddati tamyizihi, karena kuatnya terbedakan. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak ada lagi duanya, tidak ada duanya, baik fil wujud atau fi ghairil mawjud. Li syiddati tamyizi, karena kuatnya pembedaan Allah Subhanahu wa taala dari yang lain. Wa ghalabati dhuhurihi, dan juga sangat nampaknya, sangat mencuatnya lafzul jalalah dhuhuran, dengan sebuah kenampakan, yang la yahtamilul khafa, yang sudah enggak ada lagi kemungkinan samar. Enggak ada di dunia ini orang yang tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa bihadzal ma'na a'rafu min ad-dhamiri wa ghairihi, maka lafzul jalalah dengan makna yang disebutkan ini lebih ma'rifah daripada dhamir maupun yang lain. Qala al-musannif rahimahullahu taala, faslun al-mudmaru wad-dhamiru ismani lima wudi'a li mutakallimin ka'ana au mukhatabin ka'anta au ghaibin kahwa. Bab atau fasal mudmar dan dhamir itu sama. Mudmar itu sama, dhamir itu juga sama. Karena mudmar isim maf'ul, dhamir sifat musyabbahah bermakna maf'ul juga, fa'ilun bermakna mudmar juga, sama. Atau bisa juga bermakna fa'il, juga bisa. Mudmar dan dhamir adalah dua nama, jangan diartikan dua isim. Ismani itu dua nama, bukan dua isim. Dua nama, dua sebutan untuk apa-apa yang diletakkan bagi kata ganti bagi pembicara, yaitu saya, seperti saya. Kenapa pakai seperti? Karena ada dua, saya dan kami. Di sini pakai ka, seperti contohnya, karena ada dua. Mutakalim itu ada yang mutakalim ana, ada yang nahnu. Au mukhatabin, atau diletakkan untuk mukhatab yang diajak bicara, ka anta, seperti anta, karena ada tiga atau ada enam.
Au ghaib, atau diletakkan untuk ghaib, kata ganti untuk orang ketiga. Mutakallim kata ganti untuk orang pertama, mukhatab kata ganti untuk orang kedua, ghaib adalah kata ganti untuk orang ketiga. Ka huwa, seperti huwa, karena ada 6 total, semuanya ada berapa? Ada 14, tapi karena huma sama, jadi dijadikan satu. Wa yanqasimu ila mustatirin wa barizin, dan dhamir terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mustatir yang tersembunyi, wa barizin yang nampak. Barazaya beruzu, barizun artinya nampak. Fal mustatiru, maka dhamir mustatir definisinya adalah ma laisa lahu suratun fil lafzi, apa-apa yang tidak memiliki gambaran, tidak memiliki bentuk di dalam lafaz, tapi memiliki bentuk di dalam makna, memiliki makna tapi enggak memiliki lafaz. Itu namanya dhamir mustatir, memiliki makna tapi tidak memiliki lafaz, tidak nampak lafaznya. Tapi ada maknanya, seperti berdirilah. Di dalam kata berdirilah itu ada dhamir. Itu ada dhamir, yaitu pelaku bagi orang yang disuruh berdiri, dan itu nggak mungkin yang lain, pasti kamu. Karena nggak mungkin berdirilah itu nyuruh saya sendiri juga nggak mungkin, nyuruh orang ketiga dhamir ghaib juga nggak mungkin. Maka berdirilah, kum itu pasti mukhatab. Maka dia tidak memiliki surah, tidak memiliki bentuk di dalam lafaz. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala qawluhu al-mudmar wa dhamir innama summiya mudmaran min qawlihim admartu syai'a idza satartuhu wa akhfaituhu. Kenapa dhamir itu disebut sebagai mudmar? Itu diambil dari kata-kata admaro yudmiru, menyembunyikan. Dikatakan oleh mereka admartu syai', aku admartu syai', aku menyembunyikan. Idza satartuhu, bisa juga idza satartahu, jika kamu tutupi, wa akhfaitahu, dan kamu sembunyikan. Wa minhu qauluhum admartu fi nafsi. Di antara bentuk penggunaan dhamir secara bahasa artinya adalah menyembunyikan. Perkataan mereka admartu fi nafsi, aku sembunyikan di dalam diriku. Karena dhamir itu tersembunyi. Tersembunyi, lawan dari dhahir. Karena dhamir adalah kata ganti, dia lawan dari dhahir. Aw minad dumur wa huwal huzal, atau dhamir itu juga diambil dari kata-kata dumur, yaitu huzal, kurus. Kenapa? Karena dhamir itu rata-rata hurufnya sedikit, lebih sedikit daripada dhahir, cuma 1 huruf, cuma 2 huruf, makanya dia dikatakan lebih ringkas, lebih kurus. Li'annahu fil ghalibi qalilul huruf, karena dhamir itu rata-rata sedikit hurufnya. Karena itulah disebut sebagai dhamir. Artinya yang sembunyi atau artinya yang kurus. Di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Qala wa hadhihi tasmiyatu istilahun lil basriyin. Penamaan dhamir ini adalah istilahnya orang-orang ahli Basrah, orang-orang Basrah. Wa yusammil kufiyun al-kinayata wal makniyah. Adapun penggunaan istilahnya orang-orang Kufah disebut dengan kinayah dan makni. Li'annahu laisa bismin sharihin wa innama kunniya bihi anid dhahiri ikhtisaran. Karena dhamir itu bukanlah isim sharih, hanya saja dia itu dipakai untuk menyebut. Kinayah itu adalah sebutan. Kinayah artinya sebutan. Hanya saja dhamir itu dipakai untuk menyebut dan mengganti dari isim dhahir. Tujuannya adalah untuk meringkas.
Contohnya misalnya Muhammadun qaimun wa abuhu jalisun wa ummuhu qaimatun. Muhammad itu apa tadi? Qaimun atau jalisun tadi? Qaimun, Muhammad itu berdiri dan bapaknya, nya itu kan ringkas daripada dan bapak Muhammad duduk dan ibu Muhammad berdiri. Itu kan kepanjangan. Maka daripada kepanjangan disebut, kalau seandainya di dunia ini gak ada domir, maka semua ucapan pakai isim dohir dan itu akan panjang sekali. Gak ada mutakalim, gak ada khitab, gak ada ghaib, repot ngomong. Bahkan yang berkata pun akan menyebut namanya sendiri. Ummu Sa'ad. Ada orangnya di sini Ummu Sa'ad? Enggak ada di sini. Kedua. Ketiga, Deng? Ketiga, Mas. Iya. Nafhum ya, wah itulah fungsinya domir untuk kata ganti. Karena kalau seandainya di dunia ini nggak ada domir, semuanya pakai isim dohir, kerepotan. Ucapan akan memanjang dan akan nggak enak. Qala wa qawlu ila mustatirin wa barizin, terbagi menjadi mustatir dan baris. Perhatikan ini. Ini yang bikin kita selama ini bingung. Tabi al-musannifu fi hadzal qismi Ibnu Hisham fi tawdih. Musannif yaitu Mutammimah, Al-Mutammim, Sahibul Mutammimah, dalam pembagian ini mengikuti Imam Ibnu Hisham di dalam Tawdih. Wa huwa sharihun fi anna al-mustatira qasimun lil barizi al-munqasimi ila muttasilin wa munfasilin. Dan ucapan ini adalah sangat tegas sekali bahwasannya, menegaskan bahwasannya domir mustatir itu adalah qasim. Qasim itu sepadan, sekuel atau sepadan. Kalau qism bagian. Paham? Bisa bedakan antara qism dengan qasim? Sepadan itu ya kawannya. Apa namanya? Apa yang kamu paham apa? Tepung terigu sama tepung kanji sama tepung beras itu namanya qasim, sekawan. Tapi kalau tepung terigu, tepung beras, tepung kanji itu adalah qism dari makanan, bagian dari jenis-jenis makanan. Dibedakan antara qism dengan qasim. Sudah sering saya pakai itu bahasa itu, qism dan qasim. Qasim itu sepadannya, kawannya, dibagi menjadi 3, 1, 2, 3 itu namanya qasim. Terus antara atas dan bawahnya itu qism, bagian. Qasim itu kata dibagi menjadi 3, isim, fi'il, huruf. Maka isim itu adalah qasimnya fi'il dan juga qasimnya huruf. Tapi isim adalah qismnya kata. Qism itu bagian, isim adalah bagian dari kata, dan isim adalah qasimnya fi'il, kawan sepadannya. Kawan sepadan dalam pembagian itu namanya qasim. Isim, fi'il, huruf itu qasim. Adapun isim dan kalimah, isim dan kata itu bukan qasim tapi qism, bagiannya. Paham di sini? Diingat itu, istilah itu bermanfaat sekali, qasim dan qism. Maka di sini musannif mengikuti Ibnu Hisham.
sejalan dengan Ibnu Hisham bahwasanya mustatir itu adalah kawannya baris. Mustatir adalah kawannya baris, qasimun lil baris. Yang al baris itu sendiri al munqasimi, terbagi menjadi muttasil dan munfasil. Berarti mustatir dengan muttasil dan munfasil itu enggak ada hubungannya apa-apa. Adapun ulama yang lain maka menjadikan mustatir itu adalah bagian dari muttasil. Lah di sini ini kadang silang sengkarutnya. Dulu kan nggak salah kamu yang tanya Nil dulu. Kamu lupa dan aku ingat. Mustatir ini muttasil atau enggak? Mustatir itu muttasil apa enggak? Nah, mustatir ya enggak muttasil, wong dia itu sudah beda jalur sudah lawannya, lawan pembagiannya. Jadi wa wasarihun, ini jelas sekali bahwasanya mustatir adalah pecahan, kawan sepadan dari baris. Yang baris itu sendiri dibagi menjadi muttasil dan munfasil sebagaimana akan datang. Jadi gini pembagiannya, dhamir dibagi menjadi dua, mustatir dan baris. Lalu baris dibagi menjadi dua lagi, muttasil dan munfasil. Wa kalamu ghairihi, adapun pendapat orang ulama yang lain, perkataan selain musannif dan juga perkataan selain Ibnu Hisham, kasorihi, seperti jelas fi annahu qismun, bahwasanya mustatir, kembali kepada mustatir adalah bagian dari muttasil, bagian dari muttasil. Jadi kalau menurut orang lain gini, dhamir dibagi menjadi dua, muttasil dan munfasil. Terus muttasil dibagi menjadi dua, mustatir dan baris. Kebalikan. Gak ono sepeda. Jadi kebalikannya, kalau menurut Ibnu Hisham dhamir dibagi menjadi dua, mustatir dan baris. Lalu baris dibagi menjadi dua, muttasil dan munfasil. Kalau yang lain enggak gitu, dhamir dibagi menjadi dua, dhamir muttasil dan munfasil. Baru setelah itu muttasil dibagi lagi menjadi mustatir dan baris. Oke? Iya. Gare. Kadang kita butuh sedikit brutal. Ini nanti Umar dilihat ya. Ibnu Hisham ad-dhamir mustatir baris. Iya nih, iya lah, mustatir baris. Berarti enggak ngandung. Mustatir dan baris. Kemudian baru muttasil, munfasil. Ada pun ghairu. Nah ini pembagiannya. Kalau Ibnu Hisham dhamir dibagi menjadi dua, mustatir dan baris. Baris dibagi menjadi muttasil dan munfasil. Kalau yang lain dhamir dibagi menjadi dua, muttasil dan munfasil. Muttasil dibagi menjadi mustatir dan baris. Kalau munfasil jelas baris semua, sudah terpisah dia. Jadi sebenarnya ini sama ya, ikhwah, sebenarnya sama. Kenapa? Karena mustatir itu sendiri adalah dhamir yang nggak nampak. Nah, karena nggak nampak ini diperebutkan akhirnya.
Karena mustatir ini nggak punya wujud, akhirnya diperebutkan. Ada yang mengatakan dia bagian daripada mutasil, ada yang mengatakan dia adalah bagian daripada dhamir, dia bagian sendiri. Bedanya antara dua pembagian ini, kalau yang menurut Ibnu Hisham, maka mustatir itu jenis tersendiri, dhamir yang tersendiri, karena memang nggak punya bentuk dia. Dan ini yang sahih. Pendapatnya Ibnu Hisham inilah insya Allah yang sahih, karena mustatir ini nggak punya bentuk. Jadi nggak dikatakan mutasil, nggak dikatakan munfasil, nggak dikatakan nyambung atau nggak nyambung. Nah, kalau orang lain mengatakan mustatir karena dia itu berada di dalam, maka dia dikatakan nyambung, akhirnya dimasukkan dhamir muttasil. Nah, inilah benang merah dari kebingungan kita. Saya sendiri juga dulu ya bingung, mustatir ini ikut muttasil atau enggak. Ternyata mustatir ini ada dua versi dari kalangan para ulama. Ada perselisihan, dan wal khilafu sahlun, perselisihan ini gampang. Ini di buku yang lain ada atau dijelaskan? Ada. Di Muyasar ada. Perbedaan para ulama gitu? Enggak, cuma bagian aja. Apa ikut mana Muyasar itu? Ikut Muyasar. Berarti nggak dijelaskan namanya Mbah. Dijelaskan itu maksudnya perbedaan ini loh, perbedaan istilahnya para ulama. Mana tuh? Kalau dijelaskan ya dijelaskan. Maksudnya itu ada dua versi ini loh yang bikin kita itu selama ini bingung. Ternyata ada dua versi dalam mengikutkan mustatir itu bagian dhamir tersendiri ataukah dia ikut dari muttasil. Kalau selama ini kita tahunya ya muttasil munfasil, maka di sana ada dua pembagian. Kalau masalah nampak dan enggak nampaknya dibagi menjadi dua, baru setelah itu yang nampak dibagi menjadi dua lagi. Ada yang nampaknya itu ada yang gantet, nempel, ada yang terpisah. Nah, itulah yang pas. Pembagiannya Ibnu Hisham inilah yang pas, karena mustatir itu nggak nampak, nggak perlu dikatakan nyambung atau pisah, nggak nampak. Gimana mau dikatakan mutasil? Nggak nampak. Bahkan nanti akan kita tahu dhamir yang selama ini kita katakan takdiru huwa itu sebenarnya mustatirnya aslinya nggak huwa, ya itu hanya kata pendekatan saja. Nanti umat bisa lihat tulisan ini. Mahfum di sini? Sudah paham? Qala wa qaluhu ma laysa lahu suratun fil lafadz. Dhamir mustatir adalah apa-apa yang tidak memiliki bentuk di dalam lafadz. Ai annahu la yadhharu fil kalimah la nutqan wala khattan. Tidaklah nampak pada suatu kata baik secara ucapan maupun secara tulisan. Wa inna ma yunwa fiha, hanya saja diniatkan. Wa dzalika kadzamiril mustatiri fi qaulika kum. Yang demikian itu adalah seperti dhamir mustatir yang ada pada perkataan mukum. Fa innahu la yumkinu nutqu bihi, enggak mungkin diucapkan dengan dhamir tersebut. Aslan, dari awalnya, secara asal enggak mungkin. Li'annal araba lam tadha' lahu lafdhan yu'abbaru bihi anhu. Karena sesungguhnya orang Arab tidaklah meletakkan lafadz khusus untuk dhamir mustatir tadi yang dipakai untuk mengungkapkan dengannya dari dhamir tadi. Enggak ada dari orang Arab. Dhamir mustatir itu apa? Hanya diniatkan saja. Karena seperti berdirilah, sudah pasti yang dimaukan, yang disuruh berdiri itu siapa? Mukhatab, kamu, sudah pasti kamu. Tapi apakah di dalam berdirilah itu mananya itu kamu? Enggak. Harus lafadznya itu kamu, itu enggak. Ya enggak ada lafadznya. Oh, enggak ada dari orang Arabnya, enggak ada. Bentuk dhamir mustatir itu kayak apa? Enggak ada. Hanya saja dikira-kirakan seperti itu. Wa amma qauluhum, adapun perkataan qauluhum, perkataan orang-orang yang mengi'rab. Qauluhum ay al-mu'ribun, orang-orang yang mengi'rab.
Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Falaisa anta huwa dhamirul mustatira fil fi'l. Orang-orang yang mengirab biasanya mengatakan dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah anta. Maka anta di sini bukanlah dhamir yang tersembunyi di dalam fi'il itu, bukan. Kalau anta lah dhamir baris namanya, dhamir munfasil. Maka bukan anta gitu loh. Karena kalau seandainya anta, berarti anta itu kan dhamir munfasil. Ya nggak mungkin. Anta itu cuma pendekatan saja. Cuma pendekatan. Jadi anta itu bukanlah dhamir mustatir. Karena anta itu adalah dhamir munfasil dia. Ya kan? Anta itu dhamir apa? Munfasil, enggak mungkin dia jadi mustatir. Itu hanya takdir saja, diperkirakan saja. Falaisa anta huwa dhamirul mustatira fil fi'l wa innama huwa dhamirun munfasil. Anta itu adalah dhamir munfasil. Ustu'ira litta'biri bihi anil mustatir, dipinjam untuk mengutarakan tentang dhamir mustatir yang ada di dalam kum. Liqasdit taqribi 'alal mubtadi'ahnya, untuk tujuannya untuk mendekatkan pemahaman bagi pemula dalam belajar nahwu. Wa illa anta itu bukan dhamir yang ada di dalam kum. Kak kamot kum, kayak anta. Kum cuma 2 hurufnya, dikasih anta 3 huruf, gak kamot, gak muat. Itu ya ikhwan tentang dhamir mustatir. Qala wa huwa imma mustatirun wujuban. Mustatir ini dibagi lagi. Ada yang mustatir wujuban dan ada yang mustatir jawazan. Mustatir wujuban, wujubul istitar, wajib tersembunyi. Kalau sudah mustatir jawazan, kalau sudah dinampakkan sudah enggak mustatir lagi. Mahfum? Kalau sudah mustatir jawazan dan sudah dinampakkan, berarti sudah enggak jadi mustatir lagi, sudah menjadi baris. Wa imma mustatirun wujuban kal muqaddari fi fi'li amril wahidil mudzakkar, seperti yang ditakdirkan di dalam fi'il amr yang untuk satu mudzakkar, kadrib wa kum. Ini mustatirnya wujuban, enggak bisa diganti. Enggak bisa diganti dengan dhahir, juga enggak bisa diganti dengan dhamir yang lain, enggak bisa. Wa fil mudhari'il mabdu'i bita'i khitabil wahidil mudzakkar, dan juga pada fi'il mudhari' yang diawali dengan ta mukhatab untuk satu mudzakkar. Katakum wa tadribu. Wa fil mudhari'il mabdu'i bil hamzati ka'akum wa adribu, dan juga fi'il mudhari' yang diawali dengan hamzah mutakallim seperti akum wa adribu. Au bin nuni kanakum wa nadribu. Intinya fi'il mudhari' selain yang ghaib itu sudah pasti mustatir wujuban. Sampean tahu alasannya kenapa? Fi'il mudhari' kan ada 3 kan? Mutakallim, mukhatab, ghaib. Yang mustatir wujuban itu adalah yang selain ghaib. Mutakallim dan mukhatab ini sudah pasti mustatir wujuban, sebab nggak bisa diganti. Lah saya akumu misalnya, saya berdiri, nggak bisa diganti dengan dhahir. Akumu atau gimana jelaskannya nanti. Pokoknya yang mustatir wujuban itu adalah yang selain ghaib. Kalau yang ghaib itu mustatirnya jawazan. Mustatirnya jawazan. Demikian juga fi'il amr, ini mustatirnya wujuban. Fi'il amr yang 1. Adapun fi'il amr yang 2 pakai dhamir apa? Kuma misalnya. Pakai baris. Muttasil atau munfasil? Muttasil. Itu. Taib qala asy-syarih wafaqahullahu taala qalu imma mustatirun wujuban ila akhirih. Dhabitul mustatiri wujuban
kriteria mustatir yang wajib, annahu la yahullu, bukan la yahillu. Kalau ingat, kalau baca yahillu artinya halal, yahullu artinya menempati. Bahwasanya dia itu adalah yang la yahullu dhahiru mahallahu, yang tidak bisa diisi oleh dohir pada tempatnya, yang tempatnya itu tidak bisa ditempati oleh dohir, oleh isim dohir, tidak bisa diganti dengan isim dohir. Ini makanya seperti mutakallim nggak bisa pakai dohir. Demikian juga mukhatab juga nggak bisa pakai dohir. Yang bisa diganti pakai dohir itu ghaib, baru nanti disambung dengan domirnya. Wa dzalika kadzamiril mustatiri fi qaulika kum fa innahu la yumkinu ibrazuhu. Yang demikian itu seperti dalam domir mustatir, seperti domir mustatir di dalam kum. Ini enggak mungkin bisa dinampakkan. Tidak mungkin dinampakkan domirnya, juga tidak bisa diganti dengan dohir. Wala ihlalud dohiri mahallahu, juga tidak bisa ditempatkan isim dohir pada tempatnya. Sekali saja diotak-atik, dikasih domir ganti domir yang lain juga nggak mungkin bisa. Diganti dohir tempatnya juga nggak bisa. Fa'ilnya itu dohir juga nggak bisa. Mahum? Kum itu kan fi'il, butuh fa'il. Nah fa'ilnya ini loh nggak bisa diisi dengan domir yang lain, juga nggak bisa diisi pakai isim dohir, juga nggak bisa. Berbeda dengan koma, itu punya fa'il yang dohir, koma Abu, koma Zaidun bisa. Kalau kum nggak mungkin bisa. Dikasih isim dohir juga nggak bisa, dikasih domir yang lain juga nggak bisa. Maka dia adalah mustatir wujuban. Fala yuqalu kum anta wala kum Zaidun. Nggak bisa dikatakan kum anta diganti domir yang lain juga nggak bisa. Wala kum Zaidun juga nggak bisa. Ala an yakuna anta au Zaidun fa'ilan lahu. Ini nggak bisa kalau anta itu atau Zaid di i'rab fa'il, nggak bisa. Tapi kalau anta di i'rab taukid, Zaidun di i'rab munada bisa. Jadi susunan kum anta itu bisa. Tapi yang nggak bisa itu kalau di i'rab anta itu jadi fa'ilnya nggak bisa lah. Fa'ilnya harus dhamir mustatir. Jadi susunan kum anta, kalau anta itu kamu jadikan fa'il nggak bisa. Tapi kalau anta itu kamu jadikan taukid dari fa'il dhamir mustatir itu bisa. Berdirilah. Iya kamu. Berdirilah wahai Zaid, bisa. Makanya dikasih catatan yang nggak bisa itu anta dan Zaid dijadikan fa'il. Kalau dijadikan di i'rab lain boleh. Maknanya ala an yakuna ini kalau di i'rab selain fa'il boleh, yaitu anta di i'rab taukid dan Zaidun di i'rab munada, kum Zaidu. Wa amma qaulu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, uskun anta wa zaujukal jannah fa anta laisa fa'ilan. Anta di sini dalam ayat ini bukan fa'il. Salah kalau di i'rab fa'il. Wong uskun fi'il amr itu fa'ilnya itu wajib dhamir mustatir kok. Laisa fa'ilan lil fi'il, dia bukan fa'il untuk fi'il uskun. Wa inna ma huwa taukidun lid dhamiril mustatir fihi. Anta di sini adalah taukid untuk dhamir yang mustatir dalam uskun. Qala wa yastatiru dhamiru wujuban atau wa yastatiru dhamiru wujuban fi mawadhi'a dzakara al-musannifu minha arba'atan. Dan dhamir mustatir yang wajib itu dhamir akan menjadi mustatir wajib itu dalam beberapa tempat disebutkan oleh musannif 4. Totalnya ada 9. Totalnya ada 9 nanti kita sebutkan insyaallah. Musannif di sini hanya menyebutkan 4 saja. Dhamir mustatir menjadi wajib. Ini memang agak sulit. Aku dewe malas eleng-eleng ini biyen mula saya dari dulu tidak pernah ingat-ingat kayak gini nih. Tapi sampean harus paham. Enggak ingat enggak apa-apa, yang penting paham. Enggak hafal enggak apa-apa, yang penting paham. Supaya besok-besok kalau suruh jelaskan itu bisa. Tapi kalau sekarang enggak paham, nanti enggak ingat, waduh repot. Kamu paham enggak ini? Dulu enggak paham, sekarang enggak ingat.
Itu biasanya bahasanya Nyami Salman. Dulu nggak paham, sekarang nggak ingat. Jadi, nah, terus apa? Terus biar nggak paham, saya nggak eling. Maka seperti ini saya tidak menuntut untuk hafal. Kalau ingat ya alhamdulillah, kalau enggak harus difahami. Yang wajib itu paham. Ahaduha, yang pertama, fi fi'li amril wahidil mudzakkar, pada fi'il amr yang satu, nahwu idrib wa qum wa taliq wastakhrij. Fa fi kullin minha dhamirun mustatirun wujuban. Maka di dalam masing-masing dari fi'il-fi'il tadi ada dhamir yang mustatir secara wajib. Marfu'ul mahal 'alal fa'iliyah, dia itu di rafa mahalnya karena dhamir menempati posisi rafa sebagai fa'il. Bi khilafi amril wahidah, berbeda dengan fi'il amr untuk perempuan satu. Wal mutsanna, fi'il amr yang untuk laki-laki ataupun perempuan dua. Wal majmu' atau fi'il amr yang untuk jamak. Fa inna dhamira yabrusu fil jami', karena dhamir akan menjadi baris, bukan mustatir lagi tapi menjadi baris. Nahwu qumi wa quma wa qumu, ya dan alif dan juga wawul jamak itulah dhamir-dhamir baris, maka sudah enggak mustatir lagi. Tempat yang kedua yang mustatir wujuban, fil mudhari'il mabdu'i bi ta'il khitab, fil mudhari' yang diawali dengan ta' khitab al wahid al mudzakkar, yang untuk wahid satu mudzakkar. Nahwu anta taqumu wa tadribu wa tantaliqu wa tastakhriju, ai anta ini cuma takdir saja. Bi khilafil mabdu' bi ta'il ghaibah, berbeda hukumnya dengan yang diawali ta' ghaib. Pokoknya yang ghaib itu enggak ada yang wajib. Bisa, soalnya bisa diganti dengan dhahir. Makanya yang menjadi wajib itu cuma yang mutakallim dan mukhatab saja. Tak kan ada dua. Tak pada fi'il mudhari' itu kan, tak mudhari'ah itu kan ada untuk dua. Bisa untuk satu, untuk apa? Yakumu yakumani yakumuna. Terus takumu takumani, mana takumna. Kalau telu berarti tahe. Takumu takumani. Hah? Waduh. Hah? Yakumna pakai nun inath. Maka ta mudhari'ah itu ada dua, yaitu untuk anta dan untuk hiya. Ya. Anta dan hiya saja. Nah, kalau anta itu mustatirnya wujuban, kalau hiya mustatirnya jawazan. Karena bisa diganti. Seperti Hindun takumu ummuha, Hindun itu sedang berdiri ibunya, bisa diganti, bisa failnya bisa dohir, makanya yang harus sama ingat itu kapan mustatir wujuban, kapan jawazan itu. Kalau bisa diganti dohir, bisa ndak kira-kira diganti dohir? Kalau bisa berarti mustatirnya jawazan, gitu aja, nggak wajib, buktinya bisa diganti. Bikhilafil mabdu'i bi ta'il ghaibah, berbeda dengan yang diawali dengan tak yang ghaibah, tak hiya. Ai hiya fa inna istitarahu jaizun, maka mustatirnya menjadi boleh. La wajibun kama sayati, tidak wajib karena sebagaimana akan datang. Wa bikhilafil mabdu' bi ta'i khitab al wahidah. Lu ada tiga Zim. Ta mabdu' bi ta'i khitab al wahidah. Takumina. Oh ya, ada banyak berarti. Tapi kan yang bikin perempuannya kan taknya itu untuk mukhatab, untuk khitabnya, perempuannya itu dari apa? Memperempuankannya itu dari takumina. Dari apa? Ya, dari yaknya. Takumina itu. Wa bi khilafil mabdu' bi ta'il khitabil wahidah awit tathniyah awil jama' fa innahu yabruzu fil jami', maka dhamirnya menjadi baris pada semua itu. Nahwu takumina wa takumani wa takumuna wa takumna.
Asal itu yang ketiga, fil mudhari'il mabdu'i bil hamzah lil mutakallim, pada fil mudhari' yang diawali dengan hamzah mutakallim wahdahu, pembicaranya itu sendirian, mudzakkaran kana muannatsan, baik untuk mudzakkar ataupun muannats sama. Nahwu ana akumu wa adribu, ai ana di sini mubtada, akumu fi'il dan fa'il, jumlah fi'il dan fa'il sebagai khabar. Gitu i'rabnya. Ana akumu, ana mubtada, akumu fi'il dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban. Karena nggak mungkin ganti. Karena nggak mungkin diganti. Coba ganti pakai apa kalau bisa? Nggak mungkin bisa. Warabi yang keempat, fil mudhari'il mabdu' bin nuni lil mutakallim alladzi ma hu ghairuhu awil mu'addzimun awil mu'adzimi nafsahu. Fil mudhari' yang diawali dengan nun untuk mutakallim yang banyak orang, alladzi ma hu ghairuhu, maknanya mutakallim kalau banyak orang, atau mutakallim sendiri tapi dia membesarkan dirinya, kami. Nahwu nahnu nakumu wa nadribu, ay nahnu. Fa hadhi arba'atu mawadhi'a yastatiru fiha dhamir, maka ini adalah 4 tempat yang dhamir di dalamnya menjadi mustatir secara wujuban, wajib. Wala yarfa'u fiha al-fi'lu al-ismat dhahira, dan fi'il dalam dhamir tadi tidak mungkin bisa merofakkan isim dhahir. Wala yarfa'u fiha al-fi'lu al-ismat dhahira, pada tempat-tempat tadi fi'ilnya enggak mungkin bisa merofakkan isim dhahir. Karena itulah menjadi mustatir wujuban. Tempat yang kelima ditulis adalah fa'il untuk fi'il madhi yang untuk istitsna, khala, hasya, itu. Yang kelima adalah fa'il bagi fi'il madhi yang untuk mustatsna, untuk istitsna, khala dan hasya, itu juga mustatir wujuban. Yang keenam adalah fa'il dari adawatul istitsna yang nasikhah, laisa, seperti laisa itu bisa menjadi istitsna. Yang kelima, enam tadi marfu untuk adawatul istitsna an-nasikhah, al marfu atau fa'ilun li adawatil istitsna an-nasikhah. Ketujuh, fa'ilnya af'ala lit ta'ajjub ma ahsana zaidan, itu juga mustatir wujuban. Yang ketujuh adalah untuk fa'ilnya fi'il ta'ajjub af'ala, itu juga mustatir wujuban, takdiru huwa. Karena ma ahsana itu syai'un ahsana zaidan, syai'un mubtada, ahsana fi'il fa'il, zaidan maf'ul bih. Yang kedelapan, fa'il dari isim fi'il, fa'il dari isim fi'il mudhari ataupun amr, isim fi'il. Yang kesembilan adalah fa'il dari masdar, dari maf'ul mutlak yang ganti fi'ilnya. Makin asing aja ini, makin sunyi aja ini, makin ngeri aja. Yang kesembilan tadi apa? Fa'il dari maf'ul mutlak yang mengganti fi'ilnya. Subhanallah, subhanallah. Bukan subhanallah. Kalau subhanallah fa'ilnya itu Allah, itu secara makna. Tapi yang seperti dorban zaidan, pukullah zaid. Dorban zaidan, itu dorban, itu ada dhamir mustatir takdiru anta. Atau ya zaidu dorban amron, wahai zaid pukullah amr, yaitu dhamirnya anta. Itu 9 tempat yang dhamir menjadi mustatir wujuban.
Tapi itu ya ikhwah, semoga bisa difahami. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.